Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahmud Rifani Hidayatullah dengan NIM 176601112. Sini saya akan mempresentasikan prasidang saya yang berjudul Perancangan Wisata Air Waduk Bundar Gresik dengan pendekatan arsitektur tropis. Kabupaten Gresik adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Gresik juga mempunyai potensi wisata serta tempat wisata yang indah untuk dikunjungi. Potensi wisata di Kabupaten Gresik terbagi dalam beberapa, antara lain potensi wisata warisan budaya, wisata kuliner, wisata alam, wisata religi, dan wisata industri. Kemudian wisata air merupakan upaya meningkatkan daya tarik wisata dari aspek tempat rekreasi, olahraga air, dan pemandian air panas yang mampu menarik wisatawan di Kota Gresik. Karena Kota Gresik menurut Pemkab atau Pemkot sendiri berpotensi besar untuk meningkatkan wisata air di daerah Waduk Bundar tersebut. Sehingga Bapak Bupati menyatakan dirinya sudah lama memikirkan manfaat Waduk Bundar. Pemkab telah berkomunikasi berkali-kali dengan pemerintah pusat selaku pemilik. Kemudian pada isu area Waduk Bundar ini terdapat waduk yang tidak terawat, waduk yang tidak berfungsi sistemnya, kemudian waduk yang kotor, waduk digunakan untuk kolam pancing, menyirami pertanian, menyirami perkebunan, dan peternakan pribadi. Dalam area waduk ini berpotensi sebagai rekreasi air, kemudian bertujuan untuk mengelola area waduk dan membuat area waterpark. Pada pendekatan ini yang mana menggunakan pendekatan arsitektur tropis yang mana merespon iklim sekitar, kemudian mengumpulkan data, mulai mencari data, kemudian menganalisis area waduk dan mencari konsep area waduk dan kemudian hasil rancangan. Desain adaptasi kondisi alam rekreasi air. Kemudian pada bentuk yaitu menggunakan material alam. Kemudian area yang digunakan itu area terbuka, bangunan terbuka. Kemudian dikumpulkan pada isu potensi tujuan dan menjadikan data. Dan yang terakhir menemukan tagline yaitu Tropical Paradise Waterpark. Lalu konsep pertapakan, akses sirkulasi yang luas akan memudahkan pengguna berjalan-jalan mengelilingi area Tropical Paradise Waterpark. Penataan jalur sirkulasi juga harus disusun dengan geometri yang luas, yaitu meminimalisir sudut-sudut tajam. Jalur-jalur sirkulasi juga disusun dengan pandangan yang tidak membahayakan, dikarenakan aktivitas yang terjadi bukan hanya bermain air, ada juga berenang dan berendam air panas. Lalu konsep pertapakan, pemilihan vegetasi pada wisata air ini disesuaikan dengan kebutuhan tiap area wisata air. Pada konsep bentuk dan ruang, bentuk bangunan pada setiap zonasi berbeda dan disesuaikan dengan konsep dari tiap zona. Konsep makro dari masing-masing ruang adalah menghadirkan kesan natural dengan memaksimalkan penghawaan alami. Lalu pada konsep struktur dan utilitas, yang mana pada setiap bangunan menggabungkan unsur beton, unsur-unsur material alam, dan diberi bukaan yang dipertahankan sebagai ciri khas dari ide dasar bentuk bangunan, yaitu arsitektur tropis. Konsep utilitas terbagi menjadi pengelola limbah air kotor, pengelola limbah air wudhu dan air hujan, jaringan listrik, distribusi air bersih, dan pembuangan sampah. Pada set plan terdapat legenda, yaitu pada area depan ada stop area, kemudian parkir motor dan mobil. Lalu masuk terdapat loket, minimarket, ATM, toilet umum, masjid, TPS. Kemudian bangunan pengelola, kafe pengelola lantai 3. Selanjutnya terdapat swimming pool, pemandian air panas, playground, toilet locker, mini pantai, kolam arus, kafe waterpark, dan waterpark. Kemudian pada Dena ATM Center diberi pembatas antara ATM satu ke lainnya dan bisa menampung 7 ATM. Pada Dena Cafe memiliki konsep berhadapan langsung pelanggan dan pelayannya dan lebih praktis untuk mengantar makanan dan minumannya. Pada Dena Loket lantai 1 memiliki teras yang luas dan terdapat loket untuk
pembeli tiket masuk terdapat 2. Pada lantai 2-nya yaitu tempat istirahat sekaligus mengelola pada bidangnya. Kemudian pada denah masjid untuk tempat wudhu dibedakan, yang bagian utara untuk perempuan dan selatannya untuk laki-laki. Dengan denah minimarket yang terdapat kasir, area marketnya, gudang, dan toilet untuk staf. Pada denah pemandian air panas dibedakan untuk bagian utara untuk perempuan dan selatan untuk laki-laki, yang memiliki area indoor dan outdoor. Lalu pada denah pengelola lantai 1 memiliki 2 akses keluar dan masuk. Pada lantai 1 untuk ruang keamanan dan terdapat toilet dan tangga menuju lantai 2. Pada lantai 2 area untuk ruang pengelola bagian private yang berbeda daripada lantai 1. Terakhir pada lantai 3 pengelola memiliki kafe naik melalui tangga pada samping dan menuju kafe lantai 3 dan sekaligus bisa melihat sekitar area wisata air. Pada denah playground memiliki tempat yang luas. Kemudian swimming pool yang terdapat ruang ganti sekaligus toilet untuk para pengunjung. Denah TPS yang memiliki 2 akses untuk akses bagian utara adalah akses masuk dari wisata air. Kemudian akses dari selatan TPS menuju keluar untuk membuang sampah dan dikelola. Denah tempat atau toilet umum dan loker memiliki perbedaan dari penambahan loker untuk penyimpanan barang ruang ganti saja. Pada potongan ATM hanya menggunakan kolom dan atap dak, sama halnya dengan potongan pada loket, tetapi menambahkan gate yang nyambung atau menjadi satu dengan bangunannya dan memiliki bukaan pada atas untuk sirkulasi cahaya dan angin masuk ke dalam. Kemudian potongan kurang lebih sama menggunakan atap dak dari bagian di masjid dan tempat wudhu ini dan menambahkan bukaan untuk memanfaatkan sirkulasi cahaya dan angin masuk ke dalam. Untuk potongan minimarket yang penggunaan struktur atapnya yaitu baja ringan. Kemudian pada area pemandian air panas sendiri memiliki kolom yang luas karena area ini cukup luas untuk bagian indoornya dan bahan material atapnya menggunakan baja ringan. Potongan pada bangunan pengelola pun kolomnya yang luas juga dan berbentang jauh jaraknya sama seperti pemandian air panas dan memiliki jendela pada bagian lantai 2 karena memiliki bukaan pada lantai 2 dan bisa mengontrol sirkulasi angin dan cahaya yang masuk. Kemudian pada TPS sendiri penggunaan kolom yang luas juga dan menggunakan struktur atap double cantilever. Untuk toilet umum yang memiliki teras dan sekaligus menggabungkan atap dari struktur atap mono ke arah teras. Dan untuk toilet locker kurang lebih sama, tetapi memiliki ventilasi pada pinggir bangunan. Pada tampak ATM memberikan ventilasi pada bagian depan dan samping selatan ATM. Kemudian tampak depan dan samping area kafe. Lalu tampak bangunan loket yang memberikan gate sebelum masuk ke wisata air. Lalu pada tampak masjid juga kurang lebih memanfaatkan ventilasi bukaan juga. Pada tampak minimarket hanya menggunakan ventilasi pada bagian depan saja dan menggunakan material kaca. Tampak pemandian air panas yang menggunakan ventilasi yang luas dari atap ke sekeliling dinding bangunan tersebut. Pada tampak bangunan pengelola memiliki pintu yang menggunakan kaca dan ventilasi pada lantai 2-nya sendiri dan area lantai 3 dimanfaatkan untuk cafe outdoor pada atas bangunan. Kemudian tampak depan dan samping playground outdoor. Lalu untuk tampak toilet umum yang memiliki pembatas menggunakan material kayu sebagai pemanis dan juga masuknya cahaya dan angin. Lalu toilet locker kurang lebih sama dan berbedanya hanya menambahkan ventilasi pada samping bangunan toilet locker. Kemudian pada tampak TPS penggunaan atap hanya melindungi sampah agar terlindungi dari hujan. Terakhir dari tampak depan dan samping waterpark. Lalu pada tampak depan kawasan masuk melalui area gate, kemudian ke parkiran dan terlihat bangunan masjid, bangunan pengelola. Di belakang ada pemandian air panas dan wahana dari waterpark. Dari tampak samping sama masuk melalui gate, lalu ke parkiran dan terlihat bangunan masjid, minimarket, loket, ATM center, TPS, pengelola swimming pool, pemandian air panas dan terlihat wahana dari waterpark. Kemudian untuk potongan kawasan hanya bisa memotong dan terlihat untuk kolam pada waterpark, bangunan masjid, pengelola dan swimming
full untuk potongan kawasan samping. Terima kasih atas waktunya. Sekian dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.